Pertama, definisi ancaman korupsi. Kata ancaman berasal dari kata ancam, sedangkan definisi dari ancaman secara umum yaitu suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Sedangkan kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang bermakna busuk, koyak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Menurut Robert Kilgard, bahwa korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, yaitu perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku. Definisi korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, yaitu perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lalu, pengertian korupsi menurut hukum di Indonesia bahwa korupsi yaitu perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan ancaman korupsi menurut kelompok kami yaitu bahwa ancaman korupsi adalah suatu tindakan memperkaya, mengutamakan kepentingan pribadi, menyelewengkan, menyalahgunakan atau mencuri hak orang lain yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berpotensi atau membahayakan individu atau kelompok lainnya, bahkan masyarakat dan negara. Ada konsep pengetahuan umum tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jansko bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 30 detik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis, di antaranya kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir yaitu gratifikasi. Yang kedua yaitu faktor penyebab ancaman korupsi. Faktor penyebab korupsi dapat dibagi menjadi 2 faktor, di antaranya yang pertama faktor internal. Definisi dari faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang koruptor. Faktor internal meliputi melemahnya keimanan. Yang kedua, bersikap tidak jujur. Yang ketiga, pola hidup yang konsumtif. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Definisi dari faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar atau faktor yang berasal dari luar diri seorang koruptor. Faktor eksternal meliputi dari segi pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Lalu, buruknya wujud perundangan serta melemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kemudian, ketiadaan akuntabilitas dan transparansi dalam hukum. Dampak yang ditimbulkan dari ancaman korupsi. Apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari ancaman korupsi? Yaitu diantaranya meliputi yang pertama di bidang hukum. Bidang hukum, dampak yang ditimbulkan dari bidang hukum yaitu yang pertama kepercayaan masyarakat pada pemerintahan berkurang, adanya money politik yang tinggi. Yang kedua di bidang sosial dan kemasyarakatan. Pertama, kemiskinan di kalangan masyarakat jadi bertambah. Kedua, mencoreng nama baik pelaku dan keluarga besar tindak pidana korupsi sendiri. Yang ketiga, terbatasnya akses yaitu interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat. Yang ketiga di bidang ekonomi. Meliputi yang pertama pertumbuhan ekonomi terhambat disertai ketidakseimbangan finansial negara.
Kedua, ancaman inflasi disertai menurunnya pajak suatu negara. Yang ketiga, penurunan kualitas barang dan jasa yang mengakibatkan meningkatnya utang negara. D. Cara mengatasi ancaman korupsi. Cara mengatasi atau upaya dalam menangani ancaman korupsi diantaranya sebagai berikut. Menjadi pemimpin yang berintegritas, memanfaatkan teknologi pada sistem, tanamkan nilai religi secara intensif, supremasi hukum yang kuat, adanya kerjasama antara pemerintah dan rakyat dalam menangani pelaku. Pengetahuan umum. Cara KPK dalam mengatasi korupsi di negara Indonesia sebagai berikut. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Apa artinya ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkaya diri sendiri dan famili? Najwa Shihab.